Itu harapan kami. Dan hak-haknya akan kita berikan. Kemarin sudah ada berita acara sebanyak 8 butir disampaikan pada Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPR. Memang saya tidak dapat, tapi saya dapat masukan dari Ketua DPR, kita akomodir. Tapi khusus poin 3 dan 7 itu persimpangan. Khususnya poin 7 dengan menyampaikan bahwa kasusnya harus dihentikan. Nggak bisa. Ini LPA. Ini LPA. Kita yang membuat LP tidak bisa diintervensi. Sampai MK pun memang kami siap dengan saja. Acara kita siapkan nanti. Jadi pada intinya dalam hal penegakan hukum, kalau secara substansi nanti silakan Om Jo dan Ketua koordinasi dengan Pak Kasat Serse ya, langsung sampaikan surat kuasa khususnya apa ya. Dan saya kira Pak Kasat Serse akan pemeriksaan tambahan ya toh. Setelah pemeriksaan tambahan diberitahu. Kalau kita udah dari atas langsung gelarkan kirim SPP silakan berangkat. Terima kasih. Itu khusus penegakan hukum. Oke, itu penyampaian opini saya. Yang kedua tentang Kaptipmas. Kaptipmas di sini kita sudah berupaya. Memang gelombang penolakan mulai zaman dulu. Kalau saya masuk dari dulu, itu ibu yang telanjang saya proses. Yang telanjang kenakan pasal pornografi, yang memviralkan saya kenakan undang-undang pornografi. Karena saya waktu di Mabel pernah di cyber, gampang masalah itu. Nanti sebentar lagi ada yang minta maaf, tenang aja. Ada videonya di viral. Kami juga tahu loh, yang admin di sini tahu semua. Tapi ada yang bagus, ada yang bagus. Masyarakat kita sudah berjanji tidak akan melakukan penegakan hukum jika itu terkait sengketa. Waduh, saya tidak pernah. Tetapi jika itu menyangkut keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia, saya harus tampil karena sesuai dengan catur prasetya. Saya melakukan penangkapan karena saya menjaga jiwa raga orang yang diancam dalam mobil itu yang mau ritual. Hak asasi manusia juga loh, ritual hak asasi manusia bukan, saya tanya. Melaksanakan ritual adat hak asasi bukan? Nah, itu saya amankan. Ya sesuai mandat dari catur prasetya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Itu penangkapan mas. Dan saya sudah datang di seluruh rumah Anda, saya sudah memohon tolong bantu kami, tidak ada ini dan saya tidak ada kepentingan lain. Memang saya ada kepentingan khusus di atas apa? Kaptipmas. Kepentingan lain tidak ada. Kepentingan untuk pribadi saya tidak ada. Mau saya jalan sana sini juga sedemikian ikhlasan juga ketulusan saya sana. Keuntungan dari kepentingan saya adalah rekan-rekan semua masyarakat adil jika itu terasa akan tercipta Kaptipmas yang kondusif di situ. Makanya kami harus hadir, harus turun langsung. Ya. Itu wacana tentang opini saya yang Kaptipmas. Kita sudah berupaya, sudah turun, sudah menggalang, menemui seluruh tokoh adat. Kalau menolak, saya akan dasarnya apa? Silakan ini. Ini masyarakat juga kita harus luruskan. Masalah forum penolakan. Forum penolakan sudah ada kajian. Ini yang tidak pernah keluar di publik. Ini yang tidak pernah keluar. Nanti ada dari penyedia jasa akan jelaskan, dari BPS nanti akan jelaskan. Tuntutan forum penolakan untuk waduk dibangun di Malawaka dan Lobeku. Tetapi misalnya kajian teknis dari BWS dan DPR Pusat, kalau dibangun di Malawaka, usia manfaat bendungan hanya 5 tahun. Di Lobeku hanya 2 tahun. Sedangkan tempat paling tinggi adalah Lowose, debitannya tinggi, dia bisa berusia manfaat sampai 50 tahun. Makanya pemerintah menentukan di situ. Nomenklatur kontrak semua sudah. 14 orang yang forum penolakan sudah berada di Jakarta sudah mendengar penjelasan. Tetapi 14 orang itu tidak menyampaikan ke keluarganya. Sehingga semua tidak tahu. Sebetulnya wacana Malawaka dan Lobeku itu tidak bisa. Tapi dengan berbagai cara gini tetap benar. Akhirnya saya tahu faktanya, saya tahu ininya, saya galang. Saya minta tolong dulu, saya minta waktu untuk ngobrol, ketemu lagi SD Malakoma. Sebelum besoknya dia menghalang ritual adat kawah pemberian makan kepada leluhur. Coba sampaikan, tolong yang kemarin berangkat, sampaikanlah ke keluarga. Jangan bikin berita palsu. Ini jadi pembohongan, inilah masalahnya. Tetapi setelah dilakukan penindakan, kita kasih tahu baik-baik. Baru dia saya salah Pak, kami bisa mendukung. Oke. Makanya kami tidak ada penangkapan dan penahanan, hanya menangkap 1 kali 24 jam.
Hari itu kami lanjut penahanan bisa, tapi kasihan mereka punya keluarga. Kita kembalikan dulu musyawarah. Ya alhamdulillah musyawarah mereka bisa bergabung kembali di keluarga besar itu. Redu bisa gajah, sudah rekonsiliasi. Itu yang kami harapkan. Begitu. Jadi mohon dari Pak Kebiman nanti secara substansi langsung pada Pak Kasasese, kami siap. Administrasi tolong dilengkapi. Untuk Kaptimas saya jamin, selama saya masih di sini saya jamin Kaptimas sesuai statement saya kemarin. Saya orang tua, tapi saya domisili di sini. Saya kasih tahu apa yang terjadi di sini. Daripada orang yang tidak pernah ke sini tapi ngomong tentang sini tidak tahu. Yang jelas kami hadir memang satu orang dulu, tapi hati saya sudah di sini, misalnya saya di sini, keluarga saya juga di sini, anak saya di sini. Saya siap membantu. Daripada intinya, saya sudah berstatement. Saya siap memberikan jiwa raga saya di Magilgio, membina Kaptimas. Siapapun, catat lagi, silakan jadikan TikTok, senang saya. Siapapun yang mengganggu Satgas Keamanan Magilgio berhadapan dengan saya. Kita sudah menang, sudah ini tenang saja. Kita nggak akan lakukan pakai senjata. Saya sendiri nggak bawa senjata. Senjata saya cuma dua, silaturahmi dan sedekah. Benteng saya cuma satu, doa. Itu saja. Karena kita pasti tahu umur juga sudah banyak atur. Ya, kita sudah atur. Itu topik pertama penegakan hukum sudah saya lempar. Nanti tinggal Pak John Bala dan tim menyampaikan. Kami mau menguasai substansi, silakan. Kalau enggak, silakan. Yang kedua tentang Kaptimas, silakan disangka. Kaptimas saya khusus PSN, bapak-bapak pengambang yang depan silakan ngomong nanti waktu diskusi. Khusus PSN, karena PSN bukan punya saya. Program strategi nasional Nawacita Jobit untuk bapak-bapak ini di depan saya. Jadi cukup sekian tanggapan opini saya. Tadi dibicarakan tentang upaya paksa, saya jawab di penegakan hukum. Saya buka lagi dua tentang Kaptimas dan PSN. Kita bahas. Jadi Om sama Mas dari mana Mas? Aslinya mana Mas? Sulawesi. Kakak apa abang namanya? Biasa aja Pak. Oke. Oh dari ya. Nama abang siapa? Saya Alam. Oh, Saya Samsul Alam. Samsul Alam. Oke. Samsul Alam, salam kenal dari kami dari Jawa. Ya. Kami di sini hanya mana dan perintah dari Tuhan melalui Kapolri. Karena nggak ada perintah Tuhan nggak bisa di sini. Tuhan memberitakan saya di sini melalui Kapolri. Oke, itu tadi saya sudah lihat tentang penangkap pada 23, termasuk satu orang atas nama Kusinari yang pernah jatuh, saya di sini, saya periksa. Terus nanti substansi kalau memang tidak mau dibahas di sini, silakan nanti langsung dengan Kasasese. Yang jelas kami dalam penangkapan sesuai undang-undang, sesuai prosedur, dan kami sudah melakukan SOP Protap 01 tentang tindakan tegas dan terukur. Jika ada anggota masyarakat yang melihat anggota Polres GKO pegang senjata, silakan proses saya. Kalau ada yang pegang senjata api pakai pena GKO, silakan proses saja. Karena tidak ada satupun anggota yang pegang senjata. Kalau brimob ada, tapi itu sesuai SOP dengan dan cat brimob. Tapi tidak ada letusan senjata, tidak ada poporan senjata, hanya senjata disadap. Proses membawa tersangka juga digandeng, ada fotonya. Digandeng kanan kiri, bukan diseret, diinjak, digendong, tidak ada. Silakan dilihat sendiri. Jika ada terjadi dampak kekerasan, itu reaksi dari kami karena ada aksi dari saudara-saudara kita yang melakukan penghadangan. Kalau ada kekerasan sampai memegang, melumpuhkan, itu wajar. Selama tidak ada niat untuk melukai, bahkan sampai membuat cacat. Sampai sini pun kita tidurkan di sini. Ada matras, kita kasih makan ke sini. Ada yang bilang dijemur, betul dijemur sama saya, sama ini. Karena kita pisah, kita apelkan. Ruangan aula dipakai untuk penerimaan bintara. Sesuai SOP tidak boleh berkumpul banyak-banyak karena dia calon daftar. Kalau berkumpul kena COVID kasihan, adik-adik kita menjadi polisi itu nggak bisa daftar dia. Makanya saat
sampaikan, saya juga ikut panas, tanya terus kami, tanya yang lain, saya ikut panas-panasan juga, pulang dari atas puasa hari kedua, tanggal 4 puasa, tanggal 3, tanggal 4 hari kedua saya pasti puasa. Alhamdulillah saya belum batal waktu itu. Ya, silakan dikumpulkan, disampaikan nanti ke kami. Kalau memang mau dibahas substansi masalah sini, silakan. Kalau memang tinggal dengan kasat sosial, kita sama-sama tahu dalam undang-undang seorang advokat juga sebagai law enforcement, penegak hukum, sama bertugas memberikan pendampingan penasihat. Oke, terima kasih. Itu jawaban opini saya terhadap penegakan. Saya tambah lagi Kamtibmas dan terakhir PSN. Nanti PSN silakan yang mau menyampaikan, monggo. Oke, ini kasat saya juga menyampaikan, silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Kapolres, Kasat Intel dan orang tua kami, seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, rekan kami dari PPMAN. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan saya dari advokasi atau pengacara, yang saya baca suratnya saudara semua itu adalah PPMAN, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, itu kepanjangannya. Betul itu yang terkait dengan surat ini, fokus kepada yang bersurat adalah itu saya clearkan bukan organisasi, perhimpunan. Jadi kata organisasi nanti jelaskan dulu kepada masyarakat juga apa itu organisasi, apa itu perhimpunan. Perhimpunan itu harus dijelaskan lagi, kelompok dan lain-lain nanti dijelaskan dulu. Man tadi, aman ada, itu aliansi masyarakat adat Nusantara. Salah satu disampaikan sama saudara John terkait aman itu adalah salah satu suku Rendu termasuk anggota aman. Nanti tolong disampaikan ke saya satu surat dari suku itu untuk ke aman. Aliansi yang kaitan dengan sayapnya adalah PPMAN, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat. Itu sudah terbit satu lagi legal standingnya tentang suku itu sudah memberikan kepada pembela ini. Kata pembela ya kita harus cek lagi asosiasi itu, nanti saya bicarakan secara tersendiri kepada saudara. Tapi perlu dijelaskan oleh rekan-rekan Pak John dan kawan-kawan dan tim khusus ketua PPMAN, jelaskan aman itu terbentuknya kapan. Tapi kalau sudah disinggung sama Pak John Bala tadi, PPMAN 17 Maret 99 itu adalah perhimpunan tadi, khusus untuk perhimpunannya. Tapi kalau aman sendiri belum jelaskan asosiasinya terhimpun kapan. Kemudian kalau di dalamnya situ ada advokasi dan pengacara yang terhimpun di dalam PPMAN, tadi jelaskan juga kepada kita dan kepada masyarakat nanti dia asosiasinya di bawah Pradi atau KI atau lain. Tadi legal standing kaitan dengan gugatan apa, apakah gugatan dari legal standingnya PPMAN, dijelaskan dulu. Itu yang perlu diketahui sehingga dijelaskan ke sini aman ini apa, PPMAN ini apa, karena yang bersurat di kami itu PPMAN, bukan advokasi yang meminta untuk didampingi atau memberikan advokasi kepada orang yang bermasalah hukum atau yang sedang berhadapan dengan hukum di kepolisian. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kasat atas responnya ya. Sebagaimana saran Pak Kasat, sudah kami jelaskan kepada pemberi kuasa karena itu kewajiban ya, itu tahapan awal ya, terkait dengan prosedur beracara di PPMAN itu semuanya adalah advokat ya, yang diakui berdasarkan undang-undang dan memiliki berita acara sumpah, karena itu persyaratan menjadi anggota PPMAN ya. Itu saya perlu jelaskan. Tapi terkait dengan hubungan pemberi kuasa dan penerima kuasa ya, sebagaimana saran dari Pak Kasat itu sudah kami lakukan secara prosedural ya, karena itu menjadi kewajiban kami PPMAN untuk menjelaskan, bukan cuma PPMAN Pak, sebagai advokat harus menjelaskan termasuk konsekuensi yang akan muncul dari pemberian kuasa itu Pak Kapolres. Semua sudah kita jelaskan. Kami juga bukan advokat yang baru sebulan 2 bulan Pak ya. Di PPMAN itu advokat dari senior sampai yang kami juga punya 140 paralegal.
Salah satunya Bung Simon adalah paralegal di daratan Polres yang sudah kami training. Kami juga diakuisisi ya terkait dengan modul pelatihan paralegal kami. Ya. Soal legal standing sebagai organisasi saya yang memiliki legal standing itu adalah organisasi induk. Organisasi induk dalam ADRT menjelaskan diberikan kewenangan untuk membentuk organisasi saya. PPMAN salah satunya. Kalau bicara badan hukum PPMAN adalah perkumpulan. Namanya perhimpunan, gitu loh. Kalau badan hukum. Tapi sekali lagi, saya kira ini interaktif. Saya harus merespon karena ada pertanyaan substansi dari Pak Kasat, tapi terkait dengan pemberi kuasa dan penerima kuasa, saya kira bukan di forum ini. Tapi itu sudah kami lakukan karena itu adalah sebuah kewajiban seorang advokat. Tapi terima kasih sudah mengingatkan Pak Kasat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Dan saya kira Pak Kapolres, rekan-rekan sekalian, substansi dari permohonan surat audiensi kita saya kira sudah cukup gitu ya. Kami juga mengapresiasi pertemuan yang digelar oleh Pak Kapolres, saya kira ya. Tapi maksud dan tujuan kami untuk mengajukan permohonan audiensi ya, dialog saya kira sudah cukup karena tidak mungkin juga kami menjelaskan terkait dengan substansi ya dari kuasa yang kami terima, dan perlu kami sampaikan nanti sebagaimana saran Pak Kapolres, nanti kami sebagai penerima kuasa akan berkoordinasi dengan Pak Kasat. Ya saya kira begitu. Sekali lagi hormat, terima kasih Pak Kapolres atas kesempatan dan waktunya. Selebihnya kami mendengarkan saran dan arahan-arahan dari Pak Kapolres. Coba jabarkan tulisannya panjang-panjang kemarin itu kan enak, bagus tuh. Ngomong-ngomong di sini kan kapan lagi bisa gitu. Kami mengharap presentasi Om yang itu membangun, yang itu interaktif dan solutif ya, solusi yang kreatif. Itu yang ingin masyarakat dengarkan. Silakan Om. Media itu media sosial yang bisa direspon langsung. Ini gini Om Jon. Kalau di media yang khusus Om Jon tulis, semua nggak bisa komentar karena dipasang pin. Tidak semuanya bisa membalas. Saya tidak pernah pasang pin. Bukan, iya bukan. Memang adminnya. Ya, itu admin, itu urusan admin bukan urusan. Jadi kita coba menyampaikan Om Jon, berkenan untuk menyampaikan. Pak Kapolres, tanpa ini saya kira ya, mohon maaf Pak Kapolres. Enggak gini ya, sebentar. Kita berawal dari PSN. Ya, ada forum penolakan. Kalau nggak ada PSN, nggak akan ada forum penolakan. Kita sudah Kaptipmas, sudah humanis, tetapi melakukan tindakan akhirnya sampai sini. Akhirnya ada penegakan hukum. Makanya kalau kita dalam menulis itu kayak air, dibaca dari depan bisa, dari belakang bisa. Makanya kenapa? Saya coba dari pertama dari penegakan hukum, Kaptipmas terus ke PSN. Kalau kita balikan lagi dari PSN, Kaptipmas dan penegakan hukum sama, nyambung. Jadi waktu kita melakukan penulisan, pembahasan, baik itu EVAS, IVAS, dan maupun pokok-pokok permasalahan jadikan 3 pokok persoalan, kita bisa membahas di situ. Dan dalam pembahasan kita bisa mendapatkan kesimpulan. Dan kesimpulan akan merekomendasikan pada suatu saran atau rekomendasi buat kami. Nah ini yang sangat kami harapkan gitu. Karena banyak tulisan dari Om Jon yang, mohon maaf, saya nggak baca itu tapi anggota tim saya juga baca. Jadi itu tadi terkait kami bukan orang luar, bukan ini, itu kan termasuk mengkritisi kinerja kita. Kita ini mencoba membangun komunikasi. Nah inilah kesempatan. Kalau cuma penulis semua bisa menulis, tapi mempresentasikan yang penting. Mahasiswa bisa nulis, tapi kalau nggak bisa mempresentasikan nggak lulus. Nggak lulus dia jadi sarjana. Intinya di presentasi. Nah, mungkin dengan kebesaran hati Om Jon bisa mempresentasikan, silakan kita masuk ke tahap Kaptipmas dan PSN. Silakan. Karena tulisannya sudah termaktub dalam Kaptipmas dan PSN tersebut. Kalau penegakan kita putusnya di sini, kita nggak proses ini langsung aja dengan Pak Kasat ya nantinya. Nah, tinggal Om Jon sekarang jelaskan visi misi aman terhadap PSN ini apa, sampaikan. Kita nggak jawab, kita kunci ya, kita nggak bahas lagi penegakan hukum ya. Kita langsung substansi ya, Mas Adi ya. Nah, kita sekarang bicara diskusi tentang Kaptipmas dan PSN. Ini bebas, silakan. Oke baik, terima kasih.
Saya tentu tidak akan merespon permintaan Pak Kapolres karena di dalam agenda itu tidak secara eksplisit disebutkan saya harus mempresentasikan. Nah, itu hak politik saya dalam berdemokrasi untuk beropini. Ketika ada pihak-pihak yang berkeberatan atas tulisan saya, bisa langsung berkomentar pada media itu karena secara teknologi tersedia untuk melakukan komen. Bahkan saya dimaki oleh banyak orang. Saya menghormati orang itu karena kami berbeda pendapat. Kemudian, tapi saya tidak bisa di dalam satu forum tiba-tiba ada satu kelompok orang atau satu institusi minta saya untuk menjelaskan soal isi apa yang saya sampaikan di dalam, karena itu hak demokrasi saya seolah-olah dibagi untuk memberikan pernyataan publik seperti itu. Jadi bisa ditanggapi saja di situ, ataukah kemudian merasa bahwa problem persoalan ini sangat pelik, harus ditindak dalam bentuk yang lain, maka kita harus membuat satu agenda khusus untuk itu, tapi tidak dalam satu agenda lain kemudian diarahkan ke sana. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf Pak Kapolres, saya menghormati semua saran ini dan saya menghormati seluruh proses yang nantinya akan kita jalin, tapi saya mohon maaf untuk saya berkeberatan untuk menyampaikan hal ini ke publik saat ini. Terima kasih Pak Kapolres, begitu tanggapan saya. Terima kasih Om. Oke. Kita langsung saja, mungkin ada masukan. Ini kita diskusi saja ya. Kita diskusi. Kita terpas kita ada pendekat itu masih saudara kita juga. Opa Tisbui, Om Yunus, Bang Bin masih saudara kita. Nanti biar Bang Saiful dengan Pak Kasat saja yang mengorganisasikan. Kita mungkin ada usul saran, silakan monggo. Mohon maaf Pak Kapolres, karena mungkin kita sudah menegaskan bahwa agenda tersebut selesai, maka kami bisa membolehkan ada usul kita. Ya, beliau untuk mendengarkan kami mendengarkan ya, tapi kami tidak bisa menanggapi. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Saya bisa beraudiensi langsung dengan Bapak Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan dari Pralegal dan selama ini saya kenal Tonjol media. Hari ini luar biasa saya jumpa di sini. Saya awalnya Pak Kapolres menceritakan saya paling getol menolak Bandung Pak Kapolres, dan saya sering tulis di media. Itu ada sering kirim ke Pak Kasat. Itu Ketua Gapura Gerakan Pemuda Dora menolak pembangunan Bandung. Namun perjalanan waktu, hasil diskusi saya panjang. Bukan saya diskusi di sini saja Pak Kapolres. Saya langsung ke Menteri Hukum dan HAM, dan itu pun ada hasil diskusinya kami. Dia bilang gini, Mas Agus, proses pengerjaan baru bukan hari ini Pemda Nagekeo datang menjodohkan proposal, tetapi melalui kajian yang panjang, dan itu pembahasan cukup alot baik di tingkat kementerian maupun di DPR RI, dan disetujui oleh Pak Presiden. Dan hari ini kawan-kawan dan Dora itu sama menahan mobil dari belakang Mas Agus. Justru yang dilakukan hari ini adalah bagaimana dengan nasib kawan-kawan di sana, kita merelokasi mereka kemana. Oke, persoalan ganti rugi itu hak mereka, tetapi bagaimana keutuhan suku adat mereka ini tetap dipertahankan. Mereka disiapkan tempat, satu wilayah, ada gereja di situ, tempat ibadah di situ, ada rumah adat mereka di situ, sehingga mereka bisa di situ kembali. Kalau hari ini pemerintah tutup mata dan biarkan mereka dengan ganti rugi mereka cerai-berai, saya yakin nama suku yang ada di Reibu saat ini akan tercerai-berai. Karena apa? Mereka tergilas oleh waktu. Nah, untuk itu Pak John saya salut karena namanya kemanusiaan. Saya juga aktif di GPIC Kuskupan Agung Ende Pak John. Saya paham juga bagaimana kawan-kawan bersuara untuk masyarakat yang ditindas. Namun saya hari ini harus berkata jujur Pak John dan kawan-kawan legal, bahwa saya melihat ini ada geopolitik yang sedang dibangun. Ada ketakutan-ketakutan sendiri bagi rekan saya dari Ende, dari Ngadam, Mele. Kalau waduk ini jadi, Nagekeo tidak mungkin akan menjadi sebuah provinsi. Karena ada ketakutan apa? Kalau sini saat ini Nagekeo ini kekurangan air loh. Tapi ketika ada waduk, Nagekeo akan dilimpahkan air. Nah, ini menjadi barometer juga. Nah, saya melihat justru yang getol itu kawan-kawan dari luar aman. Jangan bicara tentang Dora, saya orang Dora punya suku. Tapi siapa mendelegasikan dia? Jangan sampai satu orang atas nama satu orang saja, tapi menjustifikasi kami orang Dora, bukan. Nah, tolong diklarifikasi secara baik Pak Dong.
Siapa yang dari Dora itu suku mana? Harus dijelaskan. Jangan sampai membawa nama Dora, tapi kami tidak pernah tahu. Terus kedua, Pak John, ini hari ini proyek waduk sudah final dan sudah ada pekerjaan. Silakan Bapak punya hak untuk melakukan penampingan, tapi jangan pernah mengganggu di sana. Karena kami punya orang tua sudah terima uang hari ini. Jangan sampai kami orang tua bisa bayar lagi penjara. Kenapa? Karena gara-gara Bapak. Itu saya dengan hati minta Pak John dengan Ketua Aman, cobalah kita diskusi. Kalau bisa kami undang ke Dora, kita sana juga masyarakat ada juga. Kita diskusi dari hati. Justru yang saya sarankan Aman itu, bagaimana yang sebenarnya mendampingi masyarakat itu berkaitan hak mereka, itu lebih penting, jauh lebih penting ketimbang harus tolak. Nah, jujur Pak John, saya selama di luar Pak John, tetapi ketika saya menonton di televisi bahwa saudara-saudara saya harus buka baju, itu bukan orang kami sebenarnya. Kenapa mereka didoktrin? Nah, didoktrin untuk harus buka baju. Kenapa? Segala cara upaya sudah gagal. Maka solusi yang terakhir adalah membuka baju yang ada. Ini kan sudah jauh dari norma-norma adat orang yang Pak John. Nah, ini harus Pak John